Ini Mbak, saya kan kemarin dapat laporan dari saudara saya. Ya, nah saudara saya itu kena tipu sama orang Banyumanik. Semua dokumen udah dibawa ke dia, uangnya udah dibawa, tapi nggak ada kunjung job lagi-lagi. Saya udah bilang ke dia, itu job lagi-lagi itu bohong. Kamu ditipu, saya ngomong gitu kan. Masalahnya kan dia itu nyari Facebook saya itu nggak ketemu. Kayak gitu, aku nyari Facebook kamu nggak ketemu Mbak, makanya aku nyari-nyari kamu kan yang di Hong Kong kayak gitu. Aku minta tolong itu orang Mbak kayak gitu. Itu Sebentar, tenang. Suaramu magep-magep. jangan. Oke. Ojo magep-magep, tenang. Bentar lagi manjat tebing. Aduh, ngos-ngosan. Halo? Iya, kenapa sayang? Ya gini, saudara saya kan aslinya Batang ya, Batang Jawa Tengah. Nah, itu dikenalin temen itu katanya di Hong Kong ada job cowok kayak gitu. Terus yang ketipu itu banyak, ada 5 orang lebih kayak. Nah, itu di Jawa Tengahnya itu udah diproses sama kepolisian. Tapi dari pihak yang di Jawa Tengah, dia nggak mau tahu. Itu urusan Cecah yang di Hong Kong katanya. Nah, aku semalam WhatsApp sama temennya ya, sindikatnya itu masih bisa satu, saya WhatsApp. Tapi saya diblokir. Terus saya coba SMS, Mbak, saya saudaranya Mbak yang ditipu. Saudara saya yang di Batang satu kena tipu sampean 22 juta. Itu maunya gimana Mbak? Saya gitu kan. Kalau Mbak nggak ngasih uang kembali, terpaksa saya mau ke KJRI. Masalahnya semuanya di situ ada tanda tangan materai juga. Itu Mbak katanya resmi. Ada job laki-laki itu. Saya ngomong kayak gitu. Dia nggak ada respon sama sekali yang di SMS itu. Yang kemarin dia katanya yang saudara saya itu pernah ngomong ke KJRI. Cuma kan zone. Masalahnya nggak ada yang nanganin yang di sini kayak gitu loh, Miss. Nggak ada yang nangani orang-orang itu yang di Hong Kong kayak gitu. Udah lapor Mbak, tapi di sana zone nggak ada yang mau nanganin kayak gitu dianya. Aku coba nanti aku minta Miss Juni, siapa tahu bisa itu. Kalau yang nomor 3 itu nggak bisa, yang nomor Hong Kong 1, 2 itu nggak bisa. Pokoknya yang Hong Kong terakhir itu masih aktif HP-nya, WhatsApp-nya. Oke, Itu terus? masih bisa aktif. Terus? Ya itu saya ngomong sama adiknya, ayo deh nanti kamu coba telepon Miss Yuni dulu gimana solusinya. Kalau Miss Yuni bisa bantu ya alhamdulillah. Tapi saya mau tetap ke KJRI. Saya mau ituin ke KJRI. Ya, masalahnya semua tuh data-datanya kan ada di saya semua. Bukti-buktinya semuanya yang dia kirimkan itu kan masih ada. Masih dia simpan. Masalah uangnya dia kan belum cair, bis. Kalau setidaknya nggak ada job laki-laki tuh boleh nggak sah nipu kayak gitu kan istilahnya kan. Kan Miss Yuni setiap hari udah ngomong nggak ada job cowok. Kenapa masih nggak percaya dengan omongan Miss Yuni? Ya saya kan nggak tahu Miss, itu baru dia tuh WhatsApp saya, WhatsApp di inbox kayak gitu, inbox di Facebook saya. Dia tuh nyari saya kayak gitu loh, Mbak aku tuh nyari kamu kok nggak pernah nongol Facebooknya kayak gitu loh. Aku ada di Facebook, kenapa aku tadi, kamu kan dari Batang sih Mbak? Iya aku dari Batang, kenapa sih? Oh aku ditipu Mbak sama orang Banyumanik kayak gitu. Apakah dia pernah lihat YouTube saya? Si cowok itu pernah lihat YouTube saya nggak? Saudaramu? Dia sukanya berlayar sih Miss, makanya kayak Miang kayak gitu. Dia kalau Facebook ya nggak tahu ya saya, cuma kan dia tuh baru itu kemarin aku kasih ini YouTube-nya Miss Yuni, kalau kamu nggak percaya kan aku sempat ngasih video Miss Yuni yang nggak ada yang yang di Lampung itu loh Miss. Yang di Lampung katanya ada job laki-laki, Miss Yuni ngomong nggak ada kayak gitu kan, kasih ke dia. Ini loh, kalau kamu nggak percaya, sekarang kamunya gimana? Kalau uang itu kembali otomatis nggak tahu bisa apa enggaknya kan aku nggak tahu tuh. Iya kan? Aku ngomong kayak gini, coba nanti tahu saya ke KJRI gimana solusinya. Kalau sama Mbak itu mau ketemu saya di sini ya alhamdulillah, tapi kalau dia menghindar mau gimana? Apa bisa balik itu uang kamu? Kalau ditipu itu uang nggak bisa balik sih Mbak, tapi setidaknya dia bisa dipenjara. Pertanyaan saya, polisi nggak mau menangani? Itu sudah ditangani. Cuma
yang di Indo itu angkat tangan, itu urusannya di Hong Kong, bukan urusannya di Indo. Kayak gitu. Maksudnya angkat tangan Itu gimana? maksudnya, Uangnya masuk ke siapa? ya saya nggak tahu, cuma anaknya tuh ngomongnya kayak gini, Mas kalau masalah uang jangan hubungi saya tidak makan uang dari Mas itu, kata gitu. Mas langsung telepon ke ibu saya aja yang di Hong Kong, ngomong kayak gitu. Anaknya itu udah disamperin ke sana, ke rumah anaknya itu, anaknya ngomong kayak gitu. Nggak kayak gitu ceritanya, Mbak. Kalau kejadiannya ada di Indonesia, nangkapnya di Indonesia. Nggak ada hubungannya dengan Hong Kong. Itu Ya, seperti itu. mbaknya lah yang di Indonesia tuh udah ditemuin, Miss. Saudara-saudaranya udah ditemuin, suaminya udah ditemuin, tapi kan dia angkat tangan. Angkat tangan itu maksudnya dikasuskan ke polisi apa enggak, Mbak? Bukan angkat tangan Iya sudah. Videonya kan udah kasih ke Miss ini. belum lihat saya. Videonya kan udah kasih. Dia di penjara. Di penjara. Iya. Hah? Belum kayaknya belum di penjara. Cuma kan dia ngomongnya masalah uang nanti Masnya langsung ke Mbak siapa Sutini apa siapa itu tadi? Supini. Sumiati apa? Supini. Ya itu langsung ke itu paspornya kan ada dikasih semuanya itu situ semua kayak gitu. Kalau masalah uang aku nggak bisa ngasih Mas, kayak masalahnya aku tidak makan uang kamu kayak gitu jawabannya. Oke. Nah, saya kasih tahu kamu. Kalau kasus penipuan, kebanyakan uang nggak bisa kembali. Tapi siapa yang menerima uang itu, siapa yang bisa membuat dia kirim uang, itu yang akan diproses di Indonesia. Itu yang akan diproses. Apa Mis tak gabungin sama orangnya aja ya Mis ya? Iya. Biar dia tuh paham kayak gitu ya. Bentar ya. Nanti dulu Mis, bentar Mis, tak tulis lagi Mis. Oke, siap. Inilah yang saya katakan berkali-kali. Jika kalian tidak menyebarkan video saya, inilah akibatnya. Kenapa di luar sana masih banyak hater saya? Karena mereka tidak ingin kalian tahu bahwa di luar sana apa yang saya sampaikan adalah benar. Mereka hanya tujuannya untuk memporak-porandakan kalian. Padahal Miss Yuni setiap hari loh ngoceh tentang job cowok itu. Iya, saya juga udah ngomong, Miss, itu anaknya aja. Yang saya sendiri juga nggak tahu. Aku juga. Berarti kalian itu kemarin dia WhatsApp aku. Tentang job cowok itu harusnya kalian sebarkan itu, khususnya yang Lampung itu kalian sharekan kepada grup-grup kampung kalian. Itu harus itu. Karena kan orang-orang kampung kalian nggak percaya, tapi kalau sudah ada yang dengarkan satu kan baru percaya. Jadi memang karena memang di kampung kan nggak semua orang kenal saya. Halo, ini diangkat nggak sih anaknya? Enggak. Kemana dia? Aku tadi udah ngomong, udah tak jelasin semua itu, Miss. Kalau dia tuh bohong kayak gitu. Dan uangnya nggak bisa kembali, Mbak. Mereka akan milih di penjara. Itu kalau di penjara berapa tahun, Miss? Ya nggak tahu, Mbak. Yang memutuskan kan Mahkamah Agung, wah ya. Jaksa, bukan Miss Yuni. Dari berapa korban ngumpul semua, bisa Miss Yuni banget. Nah, itu kan di video kan banyak orang itu korbannya. Cuma kan ada yang udah dikasih uang, berapa orang gitu. Nah, yang adik aku sama saudara aku itu, ya pernah adalah saudara itu sama temennya itu yang 70 juta itu beberapa itu belum dikasih uang. Kalau mereka nggak bersatu, nggak bisa, Mbak. Kemarin yang dari Malang juga, kalau nggak bersatu, nggak bisa. Makanya saya bilang, korbannya semua ngumpul, nanti tinggal saya serahkan pada Badan Perlindungan Asia Afrika. Mereka yang akan menuntut, yang akan memproses. Saya udah tak bilang, nah kami itu gimana kok bisa-bisanya uang mau dapat apa mau kerja ke Taiwan nggak jadi malah kayak gitu. Kalau di Taiwan, Korea itu udah jelas-jelas laki-laki. Halo, Dek. Dek. Halo, Dek. Halo. Halo. Kok salam itu yang Miss Yuni ngomong lah Miss Yuni. Biar kamu lebih jelas. Iya. Oke, kalau boleh tahu awalnya kenapa kamu tertarik dengan job cowok itu? Enggak, pertama ini loh Miss. Saya ada teman saya. Nah,
teman saya itu nawarin ada cowok ke Hongkong. Nah, pas itu saya kayak ragu, tapi dia meyakinkan. Ntar kalau ada apa-apa, ntar teman saya yang tanggung jawab gitu. Terus saya nggak tertarik. Berapa hari lagi dia nelpon, nelpon meyakinkan sama siapa? Mbak Yati itu, Mbak Yati ngomong gini, gini, gini. Terus saya ikut. Habis itu ketemu di Semarang. Temuan di Semarang, ngobrol-ngobrol sama itu siapa? Suaminya. Terus dia bilang, iya saya juga mau berangkat ke sana mas, nah bareng. Suaminya ngomong kayak gitu. Wah, terus pas ketemuan itu saya bawa uang 12 juta. Dikasih cek itu sih, dan 12 juta itu. Sisanya kan saya transfer. Yang 2 juta sama yang 8 juta. Terus katanya nunggu berapa hari ya? 1 bulan mungkin disuruh nunggu, suruh sabar. Sampai sekarang malah ngilang teman saya sama Mbak Yati sama suaminya itu. Oke. Terus? Terus saya kan sama teman-teman nyariin alamatnya Suyati ini. Ketemu di Semarang, di Banyumanik. Terus saya ke sana ditemuin sama anaknya, tapi anaknya itu ngomong nggak tahu. Tapi ya teman saya yang ke sana duluan itu dikasih uang cuma 16 juta. Nah terus saya yang terakhir ke sana itu cuma dikasih uang 6 juta. Terus saya ngomong, terus ini sisanya gimana Mbak? Gitu. Oh cuma dikasih 6 juta. Orang saya rugi 20 juta, rugi waktu. Terus kata dia, saya nggak tahu mas kayak gini. Saya cuma punya uang segini, dikasih 6 juta. Sisanya suruh minta sama ibunya. Tapi ibunya itu sekarang di Hong Kong. Oke. Berapa orang yang ditipu? Banyak Mbak. Ada berapa ya korban? 19 orang. 19 orang. Semuanya posisi ada di Indonesia. Sekarang ada di Indonesia, ada yang udah berangkat ke negara yang lain kayak Taiwan. Oke, bisa nggak digabungkan? Gabungkan Dibuatkan grup ntar, gitu. ya ntar. Saya ada 2 solusi nih, Mas. Samaan maunya gimana? Ada 2. Oh, sebentar. Pertanyaan saya, sudah lapor polisi belum? Yang pas waktu itu di Semarang itu yang nanganin itu kepala desa sama Babinsa Mbak. Pertanyaan saya, sudah laporan polisi belum? Iya, yang datang itu Babinsa sama kepala desa. Ada surat laporan polisi belum? Ya cuma di kepala desa doang, Intinya tidak ada laporan ke polisi. belum. Oke. Yang pertama tapi kan saya yang pertama itu kan nggak ikut. Ada keperluan keluarga, terus saya nggak ikut. Terus yang kedua itu kan saya ikut. Tapi kan nggak ke kantor polisi, cuma kepala desa, di kelurahan lah, di kelurahan. Terus
Babinsa datang sama kepala desa doang. Babinsa apa sih? Babinsa yo polisi kuwi lo, polisi sing anu kuwi. Kayak security ini Bobi. Untuk polisi kan apa? Ya pakaiannya polisi, semua dek iki ning lengan ki ono kuwi lho Mbak, ada tulisannya Babinsa. Tapi ndek ini ora berpihak karo pihak korban, malah berpihak karo Nggak syuting ini. keluargane kuwi ndek. Bagaimana dia Oke. berpihaknya? Maksudnya berpihaknya ke mereka kenapa? Yo ndek malah ngomongnya sampean caranya aja koyo ngono Mas iki. Lah kok caranya aja koyo ngono piye lho Pak iki. Sedangkan aku rugi duit lho kayak iki. Aku rugi 20 juta. Lah, emang aku salah nek aku nagih kayak iki. Ya ora salah iki. Tapi iki anaknya sing ora ngerti iki. Lah, nek anaknya ora ngerti sedangkan posisiku anak ora ngerti. Kenapa anaknya kok wani mbelakake duit 16 juta ke korban. Nah, sedangkan saya juga sebagai hak korban, saya berhak minta kok malah sampai ngomong kayak gitu. Oke. Sampean terus akhirnya Ya terus akhirnya kan saya nggak mau pulang kalau nggak dikasih uang, saya nungguin terus Dene akhirnya ngomong saya nggak punya uang lagi Mas ini di rekening cuma ada sisa segini. Terus akhirnya aku dikasih itu Mbak 6 juta, tapi saya udah nggak boleh ke sana lagi. Kalau mau minta sisanya ke Mbak Suyati ini itu. oke. Sampean kumpulkan dalam grup teman-teman kamu yang menjadi korban. Pertama, saya ingin tanya kamu. Kamu ingin jalur viral atau diam saja? Ya, intinya kayak gini aja Mbak, saya nggak mau pengen gimana-gimana, cuma saya pengen dia nggak usah ya. Sebentar, saya nggak dengar. Ulangi sekali lagi. Kamu maunya apa? Ya saya pengen uangnya kembali aja Mbak. Saya kasih tahu kamu, uang yang sudah lepas dari tanganmu tidak akan pernah bisa kembali utuh. Iya. Tidak akan pernah bisa kembali utuh. Hah? Impossible, Miss. Iya, Iya. impossible kalau kembali uangnya itu impossible. Kalau dihukum nggak tahu. Saya tanya sekali lagi, kamu maunya apa? Kalau uang kembali, ingat, uang yang sudah keluar dari tanganmu, kembali 100% itu tidak mungkin. Ya, iya sih. Nggak ngomong apa sing mau pingini. Ikhlas apa nggak ikhlas? Tidak. Oh, nono, pengen dong, Bayu kira ada duit, toh akhirnya malah hari-hari kayak ngono, terus ya. Kamu maunya diviralkan atau dengan jalur diam? Miss, umpama kalau diam, apa uang itu kembali, Miss? Apa gimana, Miss? Markona, diam atau viral uang nggak kembali? Hah, viral atau uang nggak kembali? Diam atau viral pun uang nggak kembali. Aduh, yang benar viral aku. Kalau viral, dia tidak mungkin akan menipu orang beberapa kali, nah itu nggak bakal menipu. Ya, viralin aja lah, ikhlasin aja uang bisa dicari, yang penting udah aman. Badan sehat masih bisa dicari, udah ikhlas. Yang penting orang itu tidak menipu teman-teman kamu yang di situ kayak gitu. Pengalaman, jangan sekali-sekali ngomong Hongkong ada job lagi-lagi itu jangan. Tapi teman-teman saya yang itu kontaknya udah pada hilang Mbak. Grupnya udah grup yang TKL yang dibuat siapa Mbak Yati itu udah dibubarin.
selagi kamu ingin berusaha, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Terserah sampean maunya apa. Kalau aku nurut. Ya ntar saya coba hubungin teman-teman yang senasib dengan saya, Mbak. Soalnya ini saya lihat di grup itu yang tersisa cuma 2 orang, saya sama teman saya, yang lain udah pada hilang. Karena kalau kamu butuh bantuan, ada 2 jalur, yaitu saya viralkan, saya tiap hari teriak-teriak dia, atau saya laporkan pada pihak berwajib. Jadi saya akan meminta Badan Perlindungan Asia Afrika untuk menghubungi kalian dan mengontak kalian. Biar itu menjadi catatan pemerintah. Tapi kalau viral, tiap hari Miss Yuni akan menyebut namamu, menyebut nama dia, termasuk foto-foto dia akan saya viralkan jika itu memang benar. Tapi ingat, saat kamu ditipu, uang itu nggak bisa kembali. Apapun alasannya. Ya, kalau bisa diviralin aja, Mbak, biar dia cerah. Nah, Nipu orang. makanya itu dari itu, karena kekuatan dari viral adalah persatuan kalian. Saat persatuan kalian kuat, menjadi atensi pemerintah. Menjadi atensi pemerintah akan menjadi atensi publik. Menjadi atensi publik, maka media-media akan mengangkatnya. Iya. Maka kumpulkan teman-temanmu. Karena setahu saya kemarin itu di Jawa Tengah juga ada seorang perempuan blasteran ya kemarin ya, kalau nggak salah itu blasteran, melaporkan pada saya ajarin caranya, ditangkap orangnya. Karena posisinya ada di penjara juga. Jadi terserah kalian mau cara apa. Karena saya sudah mencoba menghimbau agar kalian tidak tertipu, tapi pada kenyataannya kalian tetap tertipu. Ya karena media saya tidak dikenali oleh masyarakat Indonesia. Sementara kalian lebih percaya yang modus dikira tulus, yang tulus dikira modus. Maka sekarang sampean kumpulkan teman-teman yang sampean, terus sampean ngomong maunya apa. Paham nggak? Iya. Sampean kumpulkan dulu, saya tinggal sampean ngobrol sama saudaramu dulu. Terima kasih. Inilah yang saya selalu katakan teman-teman, tertipu job. Sebentar ya, cowok. Saya selalu mengingatkan kalian, setiap hari saya bengok-bengok sampai suaraku kayak pedot, sampai suara kuntek. Saya dihujat setiap hari oleh hater, saya dihujat setiap hari oleh sindikat. Saya tetap berjuang di jalan saya, yaitu mengingatkan kalian. Kenapa? Karena inilah merinding saya. Saya kalau dengar orang ditipu tuh merinding banget. Saya selalu antisipasi agar kalian tidak ditipu. Dengan segala cara saya. Konten saya ulang berkali-kali. Job cowok lagi dan lagi dan lagi. Jadi selalu ditantang saya itu dengan kalian. Agar kalian paham, agar kalian tahu bahwa penipuan ada di mana-mana. Dengan segala cara, dengan segala gaya. Karena media saya nggak nyampe di perkampungan. Karena itu saya selalu bilang, bantu saya untuk mengupload, bantu saya untuk berbagi informasi agar teman-teman tidak tertipu di luar sana. Saya berapa kali meminta sama kalian untuk bantu saya. Karena saya selalu bilang, saya itu sendiri. Kak, saya ditinggal netizen, nggak ada artinya. Nggak ada siapa-siapa, saya itu bukan siapa-siapa. Tanpa netizen, saya itu nggak bisa bergerak, Mbak. Itu saya akui dengan totalitas. Yang bisa membantu saya hanya netizen. Netizenlah yang tahu bahwa siapa yang akan tertipu, siapa yang akan tidak ditipu. Jadi kalau kalian tidak membagikan, kalau kalian tidak menginfokan pada masyarakat luas, nggak ada yang tahu konten saya. Masyarakat Jember, saya orang Jember, mereka tidak tahu bahwa saya selalu mengingatkan tentang job cowok. Bahkan mereka tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Orang-orang terdekat kita tidak akan pernah percaya dengan apa yang kita katakan. Dia lebih percaya sama orang-orang luar.
Tapi saat mereka tertipu, mereka akan kembali. Apa yang kita katakan adalah benar. Karena itu buat teman-teman saya selalu mengingatkan, saya tidak pernah lelah mengingatkan, sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Bagi kalian yang tertipu cowok. Tapi bagi kalian yang tertipu job cowok, jangan ngimpi. Halo? Halo,